Bapak kalau jadi pemimpin saya, Bapak mau ngapain? Bapak mau buat apa? Saya kalau jadi bupati karena ada persoalan di ini, tempat-tempat ini, desa ini, kecamatan ini, oh ini yang harus dibenahi. Ini programnya, ini konsepnya, ini secara teknis jalan nanti. Ini anggaran kita ambil dari ya APBD misalnya, anggaran pendapatan belanja daerah misalnya. Iya. Nah, itu dianggarkan ke sini. Nah, kan berapa triliunan anggaran kan? Miliaran. Kenapa tidak bisa menjalankan satu program saja? Nah, kira-kira seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terkirimkan kepada uswah hasanah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel Izul Muslimin. Ya, tentu pada malam yang berbahagia ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan narasumber yang tentu tidak lagi asing. Kita sapa dia ya. Ya, Ustadz Imran Sos, Masya Allah. Pada Ustadz mungkin bisa disapa. Siap. Terima kasih. Salam kenal teman-teman sekalian. Kesempatan yang luar biasa ya diberikan untuk kemudian berbagi, berdiskusi dan berdialektika. Iya. Baik Ustadz, sebelum untuk kita lanjut berbincang-bincang, mungkin saya bisa sedikit bertanya ini apa saja kegiatan? Ini kan selesai tamat kemarin kan tentu banyak sekali pada saya tahu mungkin pada sekali ini Ustadz punya jadwalnya. Dan alhamdulillah teman-teman, beliau masih sempatkan untuk hadir di podcast kami, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Bicara aktivitas ya, iya, atau kesibukan untuk saat ini mungkin masih random juga sih, artinya ya, belum ada pekerjaan yang mengikat secara profesional. Jadi aktivitasnya random. Saat ini masih studi S2 di Universitas apa namanya, UIN, Masya Allah. Ya. Kemudian masih aktif juga di satu organisasi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kebetulan sebagai ketua, Masya Allah, luar biasa, di Kota Makassar ya. Kemudian selain itu membina juga ini apa namanya Yayasan Tahfiz kan, ngelola, sama aktivitas nulis dan membaca buku itu saja setiap hari. Luar biasa. Kalau pekerjaan profesional belum ada yang maksudnya di kontrak setahun atau belum. Artinya belum ada ikatan ini ya. Masih random kita. Jadi, ini. Kalau untuk kegiatan kemanapun ya masih leluasa lah. Iya betul. Masya Allah. Saya rasa luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa. Baik Ustadz, ini kan sudah mendekati pilkada. Iya betul. Lagi heboh ini. Iya. Nah, lagi panas ya. Lagi panas ini. Nah, jadi karenanya saya mengundang Ustadz untuk berdiskusi atau berbagi pengalaman. Ya. Nah, mengenai tentang politik Ustadz. Nah, politik. Mungkin sebelum kita membahas bagaimana ini Ustadz latar belakang melek politik. Iya. Baik. Bicara ini ya, apa namanya, politik atau konteks politik yang melatar belakangi saya secara pribadi itu awalnya sih ini ya, maksudnya saya itu dulu benci politik. Iya, kenapa? Ya mungkin pertama belum tahu soal politik. Iya. Tapi jujur saya itu salah satu orang yang dulu nggak suka namanya politik kan. Ya mungkin karena apa namanya kita nggak banyak belajar apalagi di pesantren kan, belum diajari itulah. Jadi apa namanya, saya juga tidak tertarik termasuk organisasi mahasiswa yang katanya gerakan ekstra parlementer lah atau gerakan parlemen di jalanan kan. Ya, yang kemudian biasa menjadi aktivitas kami sebagai mahasiswa kan. Itu mungkin yang melatar belakangi pertama, karena ketidaktahuan sehingga pengen tahu dan ingin tahu banyak kan. Iya. Akhirnya apa namanya, ya setelah saya selesai di pondok SMP SMA kemudian kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar di Albir, kemudian
di situ saya mulai bergabung di suatu organisasi itu tadi kami kan, Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia. Yang itu tadi gerakan seperti ini kan gerakan ekstra parlementer, Iya. gerakan politik di luar parlemen. Nah ini kan saya awalnya itu nggak suka demo juga, Nggak suka demo nggak awal-awal. suka awalnya. Saya juga ini benci karena ini kan kalau demo macet, bakar bantu Iya. jalan kan untuk apa namanya menyampaikan aspirasi kan. Iya. Jadi saya itu awalnya semua serba tidak suka atau benci gitu. Tapi akhirnya saya paham Paham? bahwa ternyata turun di jalan, ada parlemen di jalan, kita orasi, kita menyampaikan aspirasi rakyat, keresahan kita dari analisis itu, dari kebijakan pemerintah, itu ternyata hal yang sangat luar biasa. Iya. Ya kan kalau kita ingat ini masa-masa apa namanya sejarah di Indonesia lah, tahun-tahun mulai, ya sebutlah misalnya dari mulai kita merdeka sampai kemudian di era reformasi sampai hari ini. Gerakan mahasiswa itu kan masih gitu. Nah itu kan yang mempengaruhi setiap hal atau setiap kebijakan politik. Nah akhirnya saya semakin melek, semakin terbuka, semakin mau dan semakin apa namanya banyak belajar tentang politik. Iya, dan terjun di dunia politik. Dan terjun kalau saat ini belum sepenuhnya lah, kira-kira mungkin di apa namanya di kulit-kulit politik lah. Kalau secara total belum. Kalau di Indonesia kita ini total ya masuk mungkin nanti masuk partai lah, baru itu total jadi politisi kan. Iya. Jadi untuk sementara apa pengamat dulu ya? Ya, jadi pengamat Politik ya. Jadi pengamat politik, menganalisis kebijakan politik, melihat apa ininya. Dan semua itu yang melatar belakangi memang pertama ketidaktahuan dan keresahan lah kira-kira ya. Apalagi kita ini sebagai anak muda, sebagai masyarakat, sebagai orang yang belajar dan apa namanya berpendidikan. Ya sangat dibutuhkan apalagi Iya, kemarin betul kan sekali. kita sebagai mahasiswa. Nah, betul. Bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Ya. Nah, disitulah kesempatan sebenarnya. Nah, betul betul. Kita lanjut Siap. ya. Bagaimana ini idealnya untuk berdemokrasi atau politik yang santuy bahasanya ya, Ya. lebih kondisif Betul, ya. betul. Baik. Bicara konteks bagaimana idealnya demokrasi ya, Iya. atau bagaimana politik ideal kira-kira atau Iya. santuy atau politik yang nyaman lah. Yang nyaman. Artinya tidak ada kekisruhan atau problematika yang ada dari setiap pemilu kan. Iya. Pertama kan secara sistem kita demokrasi itu tadi punya bahwa demokrasi itu adalah prosesnya dari rakyat untuk rakyat. Jadi apa namanya siklusnya gitu. Iya, dari rakyat Untuk rakyat kembali. ya, untuk rakyat kembali. Karena kan memang sebelumnya kan ada sistem sebelum reformasi kan kita belum mengatur sistem demokrasi. Iya. Jadi orde lama, orde baru itu kan bukan sistem demokrasi yang kita pakai. Di masanya Soeharto itu kan 32 tahun kurang lebih lah, toh. Iya. Itu kan otoriter ya. Itu kan sistem otoriter, artinya apa yang dimau oleh pemimpin itu yang jadi. Itu yang jadi. Itu yang jadi. Nah kan sistem demokrasi itu berbeda. Iya. Sistem demokrasi itu adalah pemilihan umum. Artinya rakyat yang memilih siapa pemimpinnya. Jadi ketika itu sudah terjadi apa namanya rakyat sudah memilih pemimpin, disitulah bagaimana demokrasi itu berjalan dengan ideal dan baik atau kondisi perpolitikan yang ideal dan santai kira-kira gitu. Jadi politik ini kan jalan untuk mendapatkan pemimpin. Iya. Ya. Jadi jalan atau proses untuk mendapatkan pemimpin. Siapa yang akan memimpin kita? Mulai dari legislatif, yudikatif, sampai eksekutif. Artinya, pilkada ini yang akan datang di bulan November kan, tanggal 27. Yang kita inginkan adalah bagaimana pilkada atau keadaan atau dinamika politik atau bagaimana demokrasi ini berjalan dengan ideal dan baik. Jelas yang kita harapkan bersama itu adalah tidak ada yang paling sering di Indonesia ini dari setiap pemilu. Iya. Itu money politik atau politik uang. Money politik ya. Iya. Nah ini kan bahaya. Money politik itu saya misalnya jadi yang anggota dewan apapun lah. Saya bayar misalnya Anda untuk kemudian menjadi untuk memilih saya. Saya bayar 500 tapi syaratnya harus coblos saya. Coblos saya. Nah, ini money politik sudah. Nah, ini yang bahaya. Iya. Kalau suara rakyat itu yang kemudian mengharapkan pemimpin yang ideal, pemimpin yang baik,
Ya, walaupun yang namanya kesempurnaan paripurna itu nggak ada ya. Manusia Iya, semua manusia. punya kekurangan. Tapi kita ingin menginginkan pemimpin yang baik. Nah, kan dalam Islam juga kan kita menginginkan bagaimana adalah Islam juga mengarahkan kita bagaimana kita ini taat sama pemimpin kan. Iya. Tapi kan kita taat kepada pemimpin itu ada syaratnya. Ketika pemimpin ini adil, ketika pemimpin ini baik. Tapi kan kalau misalnya buruk, ya kan jelas. Iya. Tidak ada agama Islam dan agama apapun itu tidak menerima itu kan. Karena dia ini kan sebagai figur. Iya. Dia orang yang dipasang untuk membuat membuat kebijakan agar rakyatnya bisa makan, bisa sejahtera, bisa mendapatkan keadilan, bisa mendapatkan keamanan. Karena kan instrumen negara ini semua ada. Ya kan? Semua ada. Ada aparatnya kepolisian, Polri kan? Iya. Ada militernya, TNI, udara, laut, dan darat. Artinya itu untuk bagaimana mengamankan rakyat. Polisi ada bagaimana mengamankan rakyat, mengayomi rakyat. Dan itu prinsip mereka, visi mereka. Tentara pun begitu, bagaimana mengabdi untuk NKRI, mengabdi untuk masyarakat dan lain sebagainya, menjaga keamanan tatanan negara. Nah ini kan semua yang kendalikan adalah pemimpin. Mau dia mulai dari level presiden sampai di bawah, khususnya kita di Indonesia kan. Sehingga yang ideal yang kita harapkan itu adalah bagaimana berjalan dengan baik. Rakyat memilih pemimpin itu yang memang dia butuhkan. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa yang diinginkan oleh rakyat atau yang dibutuhkan oleh rakyat, maka para politisi ini dari partai politik atau dari manapun, jangan datang dengan uang. Iya, artinya biarkan rakyat memilih dengan idenya sendiri, gagasannya. dan tidak ada keterpaksaan. Iya, tidak ada keterpaksaan. Saya ini sudah sering ditawari berapa ratus ribu sampai jutaan. Iya. Suara saya saja. Suara ya. Pemilu kemarin saya ditelepon kan. Saya ditelepon untuk pulang, untuk milih bupati, bukan bupati yang kemarin pemilu, memilih anggota dewan, DPD, DPR, daerah, kemudian provinsi, kemudian pusat, DPR RI kan, sama presiden. Saya disuruh pulang, satu suara, tapi kan di DPRD, kemudian provinsi, kemudian pusat, kemudian presiden, kurang lebih 5 lah. Kita punya satu suara, tapi 5 ini kita mau kasih. Ditelepon saya untuk pulang. Saya bilang saya nggak pulang, tapi saya di hari itu sampaikan nggak pulang, tapi saya pulang dengan biaya sendiri. Tapi saya memberikan hak saya untuk saya mau mengajarkan, mau memberikan poin bahwa saya tidak boleh dibeli suaraku. Saya tidak mau dibeli suara saya. Ya mungkin mereka menawarkan kepada kita ini karena mungkin punya pengaruh. Iya, karena punya pengaruh. Kira-kira gitu. Saya sebenarnya di desa bisa mengarahkan orang. Iya. Saat ini kan artinya figur kita ini di kampung, apalagi santri kuliah, apalagi sudah di Makassar kuliah, itu di kampung itu kan dikenal. Biasa mereka bertanya siapa mau dipilih ini presiden. Iya. Tapi kan saya tidak mau mengarahkan ke 1 atau 2 atau ke 3 atau yang mana kan. Iya. Saya hanya bilang lihat mereka secara pribadi, pelajari mereka, mana yang punya visi misi, mana yang mau memberikan kesejahteraan. Ya pikir aja. Nah itulah idealnya demokrasi. Iya. Politik. Jadi saya misalnya tidak mengarahkan, Anda ini harus pilih ini. Itu kan dengan iming-iming uang dan lain sebagainya, itu kan bahaya. Iya, kadang begini, orang di kampung kan pasti membutuhkan saran dari kita siapa yang baik dan cocok untuk jadi pemimpin. Caranya, idealnya, saya itu mengedukasi saja. Iya. Ya mungkin saya tidak ada masalah, mungkin saya bilang, saya memilih ini, atau pilih ini saja. Nggak ada masalah. Tapi kan di sisi lain, harus ada rasionalisasinya. Iya. Yang saya maksud tidak ada rasionalisasinya adalah menjelaskan bahwa kenapa harus dia? Kan ada pertanyaan begitu pasti. Dan harusnya ada pertanyaan begitu. Semisal kemarin ada Prabowo Subianto dengan Gibran, ada di presiden ya, pemilihan presiden, ada Ganjar dan ada Anies. Siapa yang terbaik di antara mereka? Itu pertanyaan yang salah bagi saya. Pertanyaan yang baik seperti apa? Pertanyaan yang baik adalah siapa yang paling bagus idenya? Jangan dia dinilai dari personnya, Pak. Kemarin kan di pemilu lalu itu kan presiden saling ini Anies lah yang Islami misalnya. Iya. Yang orang kanan kan misalnya bilang ini Anies yang Islami, perubahan dan lain sebagainya. Iya.
Prabowo ini begini pelanggar HAM dan lain sebagainya. Kemudian Ganjar ini, wah bokep lah, dan lain sebagainya kan. Tapi saya bilang, bukan itu yang mau kita lihat. Tanya di sisi lain, nggak ada yang saya salahkan politisi atau rakyat. Salah, sisi salahnya kedua-duanya salah. Kenapa kau mau menerima sogokan? Akhirnya, karena kau menderita di 5 tahun kepemimpinannya, aspirasimu, keinginanmu, dan harapanmu bagaimana masyarakat ini dapat kehidupan, tidak dapat. Karena tidak disuarakan, karena tidak mau suarakan. Dia sibuk cari uangnya kan? Nah itu dia. Nah karena di zaman ini dan konteks hari ini, nggak bisa kita mendapatkan orang yang seperti Abu Bakar, yang mengorbankan hartanya. Banyak kan? Menghabiskan hartanya. Hari ini banyak orang menghabiskan harta, tapi sedikit jumlahnya yang kemudian berkorban betul sedekah. Misalnya membantu orang kan? Kalau dalam konteks politik, saya 99% tidak percaya kalau dia masuk politik kemudian menghabiskan uang apa ini demi mendapatkan pemimpin, mendapatkan jabatan jadi pimpinan dan lain sebagainya, tanpa dia ada misi untuk mengembalikan uang. Pasti dia menginginkan timbal baliknya. Iyalah, pasti gitu. Makanya kan itu yang perlu kita pahami bersama, bahwa rakyat juga tidak boleh menerima sogokan. Jadi saya tidak murni salahkan misalnya politisi dan lain sebagainya. Tapi keduanya sisi salahnya ada masing-masing, sisi baiknya ada juga. Ada memang masa, kalau kata Gus Bah itu saya lupa di buku apa dia membaca, dia menyampaikan kan, saya dengar kajiannya Gus Bah menyatakan, ada masa mau nyogok boleh. Saya percaya itu. Tapi timbangannya masalah mudarat. Ya kan? Artinya, kalau saya tidak mengambil pucuk pimpinan misalnya bupati atau daerah ini, dan yang misalnya non-Islam yang memimpin, dan buat perda misalnya undang-undang tidak boleh ada Islam di kampung itu. Tidak boleh ada masjid misalnya. Kan itu bahaya, itu kebijakan politik. Dan Monyogo adalah jalan untuk saya bisa mendapatkan bupati dan lain-lain sebagainya, maka Monyogo itu adalah halal. Karena pertimbangan darurat tadi. Bahwa ada kondisi darurat. Ada penjelasannya Ustaz Rapung, dosen kita di Mahat Al-Birkan yang fikih demokrasi. Nah, tentu kalau selesai baca itu ada penjelasannya di situ. Tentang bagaimana pertimbangan masalah mudarat. Semisal, kalau di Indonesia ini, Toraja itu di sana tidak pernah bupatinya Islam. Nah kita Islam dilarang memilih pemimpin kafir. Sebutlah kafir. Semua yang bukan Islam itu kafirlah. Seperti ya Al-Quran bilang kan, innal ladzina kafaru sawa. Kafir itu sawa, artinya selama dia tidak Islam, kafir. Mamasa, Gorontalo. Ya kan? Kan banyak non-Muslim. Tapi ya ada masanya. Tapi bukan dengan kondisi hari ini kita di Indonesia mayoritas Islam, tidak boleh ada praktik-praktik manipulatif. Harusnya kita Islam ini mengajarkan instrumen bagaimana politik atau siasat Islam. Nah idealnya gitu tadi, kalau kita mau menjalankan. Kita jangan jual suara kita, jangan terima sogokan. Dan ini juga calon pemimpin ini, jangan kau datang dengan uang saja, tapi datang dengan ide, gagasan, punya pengetahuan, wawasan yang luas, pengalaman dan lain sebagainya. Jangan datang hanya bawa uang, bayar, terpilih, buat, karena kan misalnya saya jadi bupati, saya bisa buat leasing operasional untuk buat usaha, ya kan? Akhirnya saya tidak pikir lagi rakyat kan? Nggak pikir bagaimana saya buat aturan untuk mensejahterakan mereka. Nah pemimpin memang tugasnya harus capek, memang harus lelah memikirkan bagaimana rakyatnya bisa sejahtera. Kalau nggak mau capek, nggak usah jadi pemimpin kan? Kalau mau kaya jadi pengusaha, iya enggak? Kan begitu, artinya jadi pemimpin itu ya siap dikritik. Iya, siap dikritik, diberikan saran, dikomentari. Sehingga itu tadi, kalau itu berjalan itu akan ideal. Nah itu yang kita harapkan di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Baik ya, tentu juga tidak lepas harus ada peran anak muda. Nah betul. Sangat penting sekali. Nah kalau konteksnya anak muda, ya jelas tadi bahwa data di Indonesia ini generasi muda itu paling banyak. Dari 200 juta lebih kita di Indonesia ini penduduknya, pertama mayoritas Islam, kedua anak muda mendominasi. Nah kalau anak muda kemudian tidak melek dan tidak terbuka dengan politik, bagaimana melihat, menganalisis calon-calon pemimpin kita, tidak boleh pragmatis. Pragmatis dalam artian gini, misalnya kita nanya, bagaimana ini bupati? Anak muda langsung bersikap misalnya dengan,
saya nggak urusin, nggak ada juga anunya dengan kita. Nggak boleh ada bahasa pragmatis begitu, pesimis begitu. So misalnya saya pilih atau tidak, nggak ada saya nggak sukses, nggak kaya, nggak miskin dan lain sebagainya, atau tidak bisa begitu. Kenapa? Tanpa kita sadari bahwa hidup kita ini sebenarnya banyak hal yang diatur oleh kebijakan politik. Iya, tapi kalau kita acu tak acu. Iya, kalau kita acu tak acu saja bahaya juga. Itu namanya kita menjerumuskan diri kita kan. Iya. Kenapa? Misalnya kita nggak mau ngurus politik, tapi kita ngeluh soal biaya sekolah misalnya mahal. Iya. Nah, siapa yang ngatur itu? Kebijakan politik. Artinya kita harus bagaimana caranya supaya kita memilih pemimpin yang baik yang bisa memberikan beasiswa atau sekolah gratis. Karena kan kita sudah membayar mereka, kan pemerintah ini atau pemimpin kita yang gaji. Iya. Uang pajak, ya kan? Uang pajak motor, tanah, pokoknya semuanya kita bayar ke pemerintah. Itulah yang dikelola oleh negara triliunan untuk bagaimana menyebarkan ini uang untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, kalau kita cari yang kemudian kita pragmatis dan tidak memperhatikan sebagai anak muda, tidak melek, dan itu bahaya. Kalaupun misalnya kita nggak mau jadi politisi misalnya, terjun ke dunia politik misalnya, ya minimal sikap politik kita ada. Misalnya, saya pemilih si fulan ini, atau si A ini, si calon 01, K02, atau 03, atau 0 berapa tuh. Oh, ini cocok kayaknya karena akan kasih biaya gratis untuk misalnya saya kuliah dan lain sebagainya. Jadi jangka panjang itu yang terpikir, masa depan yang harus dipikirkan. Iya. Nah, kalau anak muda pragmatis, apa jadinya? Kalau dari 60% itu orang Indonesia dari 200 juta lebih, bayangkan terjadi apa di Indonesia. Bisa jadi kita akan direbut kembali sama asing. Hari ini pun kan kita dikelola sama asing kan. Kita ini Indonesia ini negara yang kaya di dunia. Negara yang banyak penduduknya. Kalau saya nggak salah ingat, yang terbanyak penduduknya Muslim khususnya di Indonesia ini. Indonesia itu di 5 besar dengan India dan beberapa negara penduduk Islam. Iya, penduduk Islam terbanyak Indonesia. Tapi bukan Indonesia yang nomor 1. Saya lupa Iran atau apa itu yang nomor 1 kan. Jadi saya mau bilang bahwa kalau kita terlalu pragmatis, khususnya generasi muda Islam ya, itu bahaya sekali. Bahaya sekali kalau kemudian tidak melek. Kalau misalnya ada yang kelompok yang misalnya menolak demokrasi politik dan lain sebagainya, saya hari ini hanya mau mengatakan bahwa kita ini harus terbuka dengan itu. Karena itu menjadi sistem kita. Dan kita harus mencari bagaimana caranya supaya pemerintah atau pemimpin kita ini, umara-una ini, itu menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi mau saya, semua generasi Islam, kita orang Islam, khususnya generasi muda, harus mengkampanyekan nilai-nilai Islam ini, bahwa Al-Quran mengatakan kita disuruh untuk memilih pemimpin yang ideal dan adil. Nah, kan gitu. Jadi sederhana sebenarnya kalau kita mau mendalilkan kan, bahwa ya paling sederhana dalilnya kan masalah mudarat. Kalau kita biarkan orang-orang, kita berpikir tentang jangka panjang. Iya. Makanya kadang orang-orang mungkin hanya memikirkan jangka pendeknya, yang penting dapat uang. Ya, yang penting dapat uang. 5 tahun dijajah kan? Nah, iya. 5 tahun tidak dibangun desanya, kampungnya, tidak dikasih beasiswa anaknya dan lain-lain sebagainya. Barulah mereka baru mengeluh, kenapa begini? Salah sendiri kan? Jadi saya sebenarnya tidak mau menyalahkan antara politisi dan masyarakat. Tapi kita harus sama-sama melihat masalah mudarat, maslahatnya. Makanya saya berani bilang, kemarin itu saya pulang kampung, ditanyalah sama masyarakat, siapa nih presiden baik yang mau dipilih dan lain sebagainya. Saya bilang, ketiganya orang terbaik. Putra-putra terbaik bangsa kita. Saya cari maki baca nih, ada visi misinya itu, dia mau ngapain kalau jadi kan sederhana aja pertanyaan. Kalau sederhananya misalnya kalau kita bertemu ini sama calon-calon semua ini, presiden apa dan lain sebagainya, kita sederhana pertanyaan gini, Bapak kalau jadi pemimpin saya, Bapak mau ngapain? Bapak mau buat apa? Ya kan? Makanya saya itu di Bulukumba, saya bilang, saya berani debat ini semua dengan anggota dewan, calon anggota dewan dari semua partai. Kurang lebih 10 lah partai yang ada semua dewannya, dan 10 satu dapil. Saya bilang, saya mau adu ide. Sederhana saya pertanyaannya.
kalau jadi anggota dewan, apa fungsi dewan, mau ngapain jadi dewan? Iya. Jangan cari proyek saja untuk ganti uang. Rakyat ini ada beberapa tahun ini janji-janji apa, jalannya kodong untuk bertani tidak dipikirkan, ya kan? Nah, kira-kira seperti itulah peran dan bagaimana idealnya politik atau demokrasi ini berjalan. Baik Ustadz, ya ini kan Ustadz sudah mendekati tanggal 27 November, Iya. ya. Tentu kita tidak akan lama lagi mengadakan pemilihan pilkada, Iya, ya. betul. Dan Ustadz barusan ini lagi heboh viral di media sosial. Iya. Nah ini di daerah Baru kalau tidak salah. Iya. Dan bahkan ini Ustadz ada 2 rumah yang harus dipindahkan karena beda pilihan. Iya. Bagaimana kira-kira ini menurut Nah, Ustadz? inilah yang selalu saya risihkan juga ya. Saya selalu melihat, ini kan kemarin berdebat semua kan daerah-daerah, KPU mengadakan debat kandidat kan, semua calon bupati, wali kota, kemudian gubernur. Iya. Yang banyak saya lihat itu, termasuk yang viral itu kan, yang karena beda pilihan politik ini. Akhirnya karena tanahnya ini, yang punya tanah dan punya rumah ini, beda pilihan politik, akhirnya yang punya rumah disuruh pindah. Sampai viral kan. Pertanyaannya sederhana, apakah politik yang seperti ini yang kita inginkan? Ya tentu tidak. Ya tentu tidak. Artinya, seperti apa yang kita inginkan? Beda pilihan tapi kebersamaan harus tetap ada. Atau sebutlah kalau bahasa ininya persatuan tetap terjaga. Ukhuwahnya. Dan di sisi lain dalam instrumen agama kita jelas dalam surah Al-Hujurat ayat 10 kan, bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini kan jelas sebenarnya. Iya. Saya kalau kemana-mana itu, ini kan mau pilkada beberapa jadwal khutbah saya ngisi, kemudian saya kampanyekan ayat ini. Saya bukan calon bupati, saya bukan calon wali kota atau gubernur. Saya hanya seorang penceramah yang kemudian belajar dan kemudian menyampaikan nilai-nilai keislaman. Yang perlu kita kampanyekan bersama adalah ayat ini, surah ini. Menjaga kebersamaan dan persatuan kan? Iya. Nah kalau yang bertengkar, oh ini ya sudah itu kemarin itu tidak berhasil di periodenya kan. Ini kan baku hujat saja, baku benci kan. Akhirnya tim sukses ikut benci, akhirnya dipropaganda rakyat. Apa yang terjadi? Berkelahi lah sudah. Kan berkelahi. Ya kan? Artinya tidak lagi kondusif. Tidak ada lagi kondusivitas yang kemudian terjadi di masyarakat. Karena ini politisi argumentasinya ini gagal sudah, tidak cocok apa dan lain sebagainya bahasanya kan. Saling menyalahkan lah mereka. Padahal yang harusnya ada itu bertengkar ini idenya. Saya kalau jadi wali kota, jadi bupati mau begini. Ini rasionalisasinya, begini program saya, ini konsepnya, begini idenya. Saya mau nawarkan ke Bapak Ibu sekalian masyarakat kabupaten ini misalnya. Harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Iya. Jangan datang bicara saja kaku-kaku dan lain sebagainya. Mau ngapain? Mau ngapain? Bagaimana? Ya, walaupun tidak semua mungkin orang yang tidak bisa bicara, tidak ada ide, tapi ini kan sudah menyatakan secara pesan memperlihatkan bahwa ini nggak ada isi otaknya ini. Iya, artinya sudah bisa masyarakat nilai. Iya, sudah bisa masyarakat nilai. Andai dia punya bacaan misalnya, pengalaman dan melihat ide, dia akan ada referensi kan. Oh, saya kalau jadi bupati karena ada persoalan di ini, tempat-tempat ini, desa ini, kecamatan ini. Oh, ini yang harus dibenahi. Ini programnya, ini konsepnya, ini secara teknis jalan nanti. Ini anggaran kita ambil dari APBD misalnya, anggaran pendapatan belanja daerah misalnya. Itu dianggarkan ke sini. Nah kan berapa triliunan anggaran kan, miliaran. Kenapa tidak bisa menjalankan satu program saja? Nah kira-kira seperti itu. Baik, saya rasa kalau kita mau bahas ini mungkin panjang nanti di lain waktu kita akan bahas lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga segala urusannya ke Anda juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah berkunjung di podcast kami. Closing statement. Ya, sampaikan kepada para pemuda. Pertama, saya punya moto itu mencoba tak mengapa, gagal jadi pengalaman. Artinya pesan tersirat yang ingin saya sampaikan itu bahwa saya kalau gagal
bukan berarti itu adalah kegagalan yang kemudian dari apa yang saya lakukan, tapi itu proses. Iya. Jadi dicoba apapun itu, kalau kita gagal artinya belajar dan belajar. Kira-kira seperti itu pesannya. Sehingga pada langkah yang kedua kita bisa mengambil Kita bisa pelajaran mendapatkan pada pelajaran. kesalahan yang pertama tadi. Nah, khusus pemuda kan ya kira-kira begitulah pesan saya. Saya selalu berpesan bahwa nikmati prosesnya. Jangan mau instan saja. Iya. Mau bicara apapun kita, mau bicara kesuksesan, kebahagiaan dan lain-lain sebagainya, semua butuh proses saja. Dan jangan selalu berada di zona nyaman. Jangan terlalu di zona nyaman. Harus penuh dengan tantangan. Harus penuh dengan tantangan. Dan jangan mau distandarisasi kesuksesan dan kebahagiaan kita oleh orang lain, karena kesuksesan dan kebahagiaan itu kita yang memilikinya. Kita yang tentukan. Kita yang tentukan. Kira-kira seperti itu. Keren, luar biasa. Ya, terima kasih teman-teman. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.